Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar libatkan putranya dalam bisnis emas. Lesti Kejora dan Rizky Bilar melibatkan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, anaknya dalam usaha baru mereka. Leslar, sapaan akrab pasangan tersebut, mulai merambah ke bisnis investasi emas. Terlibat dalam proyek bersama Mini Gold, bayi Lesti dan Bilar ikut dalam proses photoshoot di rumah mereka. Lesti bersyukur karena putranya itu tidak rewel selama diajak pemotretan. Rizky Bilar mengaku bahwa emas menjadi investasi yang menjanjikan hingga beberapa tahun ke depan. Oleh karenanya, ia mau menerima kolaborasi antara Leslar dan Mini Gold untuk merilis beberapa seri emas berukuran mini. Bilar mengatakan bahwa emas memiliki nilai yang stabil, fluktuasinya luar biasa tinggi. Oleh karenanya, ia sangat tertarik untuk berkolaborasi dalam bisnis tersebut. Berikut wawancara dengan Lesti dan Bilar. Oke, terus tadi untuk yang hak patennya tuh, tadi kan untuk nama Leslar sendiri gitu. Silakan mungkin Kak Bilar atau Kak Lesti silakan yang ingin menjawab. Yang pasti kan sebelum soal hak paten apalagi dari nama Leslar sendiri itu sudah ada bahkan ketika kami 3 bulan baru ketemu itu saya punya inisiatif untuk menghakiki nama Leslar karena saya percaya bahwa atau nggak sampai 3 bulan tadi dia Nggak sampai 3 bulan, lebih ingat. Karena sebelum 3 bulan sudah ngajak nikah. Sudah ingat. Tapi waktu itu kasih bunga apa Mini Gold? belum ketemu minggu depan. Kalau menurut saya itu artinya Bang Bilas ini sangat punya visi ke depannya luar biasa. Dia udah kepikiran nih konsepnya ke depan seperti apa Ini gitu. tuh saya tuh Pak, masih miniatur. Tapi cowok gitu ya sama ini ya. Berarti luar biasa nih Kak Bilar ya. Dan pada akhirnya sesuai dengan apa ya sesuai dengan yang alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi saya bahwa Lestar pasti menjadi sebuah perusahaan yang akan saya jadikan dengan Lesti tapi telah Lestar berkata abadi bagi saya yang malam Lestar dan teman dan alhamdulillah juga kepakai juga untuk salah satu lini bisnis kita yaitu komoditi emas yang mana bekerja sama dengan SD SD Iya, betul. Oke, berarti kalau misalnya untuk hak patennya sebenarnya ya. dan memang sudah ada dari dulu sudah ada sejak lama sejak kita belum memutuskan untuk menikah malah. Waduh, luar biasa. Jadi sebelum 3 Berita selanjutnya datang dari artis Baim Wong buka bisnis sate Marangi bersama Giovanni Tobing. Baim Wong berkali-kali mengalami bangkrut saat merintis usaha kuliner. Akan tetapi hal tersebut bisnis kuliner sate Marangi. Menurut Baim Wong, ia sudah memetik banyak pelajaran dan sate Marangi adalah makanan kesukaan suami Paula Verhoeven ini. Baim Wong juga memiliki alasan tersendiri untuk menggandeng Giovanni Altobing sebagai rekan bisnisnya. Baim Wong dan Giovanni Altobing pun membeberkan perbedaan sate Marangi miliknya dari kebanyakan. Senada dengan Baim Wong, Giovanni Altobing juga mengungkapkan perbedaan usaha kulinernya dengan makanan sejenis. Ini bukanlah pertama kalinya Baim Wong dan Giovanni Altobing bekerja sama untuk bisnis kuliner. Akan tetapi, Baim Wong dan Giovanni Altobing tak menampik jika mereka sempat mengalami beberapa kali bangkrut. Berikut wawancara dengan Baim Wong dan Giovanni Tobing. Ini ada Ricky juga, jadi orang yang up level itu yang saya untuk sharing saya, karena kalau enggak maaf ya, karena mereka juga semuanya bilang jauh sekali untuk misalkan kita ngobrol bukan jauh dari strata ya, cuman mereka segan ya, kita nggak bisa ngobrol begini nih ya, nah nenek lulu gue nggak bisa, sama mereka nggak bisa, makanya mereka tuh segan, mereka itu punya menghargai ya, saya pun mungkin gitu, mau saya juga nggak mungkin saya gitu, nah saya harus ada orang yang bisa seperti ini supaya saya menanyakan gimana ya kok gini ya emang begitu gitu gua di finance itu di situ karena kita sudah bilangnya tuh di bidang ini tuh bisa dibilang puluhan tahun sudah bilang expert ya dan kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau dia orang
ya dia itu nggak salah sih, cuman memang kita harus tahu susah mencari orang itu. Nah itu sih kesulitan saya ketika mencari orang dan melihat orang kerja. Di mata saya itu selalu kurang. Oke, terakhir deh, saya sudah ketemu harganya Mas? Nanti deh. Yang berakhir Mas ya? Makan gratis. Sedikit, Bang Yo, melihat sahabatnya yang pemikirannya out of the planet gitu kan yang Mas bilang. Iya. Gimana nih buat ide-ide yang gilanya Dari nama kita. Iya. Gimana nih meresolusikannya? Ini gue nama aja seberantem. Gue bilang, ini yang bener namanya Tapak Sakti. Sampai tadi aja dia bilang gitu, lama-lama enak kan disebut Tapak Sakti gitu kan. Nah itu yang menurut gue, yang mungkin gue nggak punya, dia punya. Ide yang lo bilang tadi yang out of the box, out of the planet itu yang mungkin menurut orang apa sih gitu Tapak Sakti. Lo bikin apa sih, gue bilang gitu kan. Tapi dia selalu ide yang dia keluarin pasti itu jadi sesuatu yang bagus gitu. Dan dia selalu walaupun kayak ya udah pokoknya gua maunya Tapak Sakti, bodo amat lu, gua nggak peduli maunya Tapak Sakti, tapi dia tetap melibatkan gua kayak gini. Saya udah bikin logonya, logo 3, oke, Gio pilih logonya, gua yang ini. Nah dia pilih yang Malah ini kan, 1-2 saya, tapi dia pilih, dia kan 1-2, gua yang ini, gua bilang gitu. Oke yang ini ya iya, tapi tusukannya gua maunya agak ngelengkung gini. Ya udah, diiyain, tetap iyain, jadi tetap menghargai ide-ide daripada partnernya juga gitu. Harus satu sama, kita harus mendengarkan ya, nggak boleh egois kita yang akhirnya satu tujuan. Sampai sedetail itu, sampai seperti konsep detail itu. Iya, soalnya kan kita kerjasama sama orang yang rada-rada gila juga nih. jadi ya ke bawah jadi jatuhnya ke bawah. Gitu. Tapi harus ada arti semuanya. Ini ada arti. Nah, Berita selanjutnya datang dari Dodi Sudrajat gandeng Farhad Abbas dalam kasus curhatan Mayang tentang skincare. Dodi Sudrajat menunjuk Farhad Abbas sebagai pengacara untuk menghadapi kasus curhatan Mayang di media sosial tentang produk skincare. Usai ditunjuk sebagai kuasa hukum Mayang, Farhad Abbas lantas langsung pasang badan membela putri Dodi Sudrajat. Farhad Abbas bahkan menyebut kesalahan ada pada pihak produk skincare yang digunakan Mayang. Sebelumnya, Mayang dituding telah melakukan black campaign terhadap suatu produk skincare lantaran curhatannya di media sosial. Ia diketahui sempat mengunggah video di medsos berisi curhatannya soal wajahnya yang mengalami breakout parah usai menggunakan suatu produk skincare. Buntut dari postingannya tersebut, adik kandung dari Vanessa Angel itu pun kabarnya disomasi oleh pihak produk skincare terkait. Bak tak terima dengan hal tersebut, Dodi Sudrajat lantas menggandeng Farhad Abbas untuk menghadapi kasus putrinya. Farhad Abbas bahkan menyalahkan pihak produk skincare terkait lantaran memutuskan untuk melaporkan Mayang alih-alih mengobati kliennya. Tak sampai di situ, Farhad Abbas bahkan mewanti-wanti kepada semua produk skincare untuk lebih peduli dari konsumen. Berikut wawancara dengan Dodi, Mayang, dan Farhad Abbas. Khusus gitu, yang ada kaitannya dengan ya, karena kita memberi waktu kepada mereka untuk melakukan permohonan maaf kepada Mayang agar direhabilitasi kembali nama Mayang yang ada kaitannya yang menyinggung persoalan dengan Mayang maupun keluarga Pak Dodi Sudrajat. Oke, tapi di sini Mayang sendiri hanya sekali pakai endorse, sekali pakai kah, atau memang ada kontrak sebagai brand ambassador? Ada hitam di atas putih gitu Bang. Atau saya nggak ada kontrak. Jadi bukan model atau memegang produk dengan bayaran, tidak ada kaitannya. Berarti Mayang tidak dibayar terhadap produk itu? Tidak dibayar produk itu, hanya menderita kerugian akibat produk yang digunakan itu. Kalau kerugiannya sendiri berapa banyak Bang? Yang itu kan sempat ditunjukin kan video itu Mayang ada nggak sih Mayang melakukan itu? Dalam arti kan ada undang-undang ITE-nya. Ya kan aku tujuannya nge-review doang. Aku nge-review nggak ada tujuan untuk menjelekkan nama produk skincare tersebut. Yang keras suaranya. Aku tidak ada niatan untuk menjelekkan produk skincare tersebut. Aku hanya mereview, dan itu ya review aku murni, nggak ada niatan apa-apa. Ya. Yang dialami oleh kulit wajah Mayang apa, Mayang? Sakit-sakit gitu, kayak perih. Perih?
timbul jerawatkah atau seperti apa? Langsung timbul jerawat. Maksudnya malamnya langsung timbul jerawat. Malamnya langsung timbul jerawat. Direspon nggak sih misalkan Mayang konsultasi ke setiap produk itu, maksudnya dengan adanya kayak gini ngadu itu direspon setiap transisi sendiri? Enggak. Nggak ada tanggapan? Enggak. Berapa kali pakai mungkin Mayang? Jadi Mayang ini hanya sebatas pemakai aja. Iya, pengguna ya. Bukan endorse ataupun diskon. Berapa kali Mayang pakainya? Karena aku udah ngerasain sekali pakai langsung merah, jadi aku sekali pakai. Oh, hanya sekali pakai aja. Bang Farhad, surat somasinya sendiri sudah dikirimkan belum sih Bang ke produk itu? Ya, hari ini kita kirimkan. Sudah dikirim. Kopinya ada di sini. Sudah dikirim ya? Sudah dikirim. Nah, yang dituntut apa Bang? Ya, kita hanya menyampaikan, saya bacakan ya. Iya. Intinya bahwa produk tersebut melalui media sosial resmi telah mengunggah data pribadi klien kami tanggal 29 Maret, di mana dokumen tersebut mengandung nama lengkap, jenis barang yang telah dibeli dan waktu pembelian. Bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar pasal Undang-Undang ITE sebagai berikut: pasal 32. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi melalui menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi elektronik. Setiap orang dengan sengaja. Berita selanjutnya datang dari Fairuz Arafi, kerayakan ulang tahun putra sulungnya. Fairuz Arafi terharu sang putra sulung yakni King Faas kini sudah genap berusia 10 tahun. King Faas adalah putra pertamanya dari mantan suaminya Galih Ginanjar. King Faas yang kerap kali dipuji tampan oleh netizen ini semakin tumbuh besar dan kini memiliki 2 adik sambung. Memiliki paras yang tampan di usia yang masih anak-anak membuatnya kerap mendapatkan berbagai pujian dari netizen. Fairuz berharap sang putra menjadi anak yang soleh dan bisa selalu menghargai siapapun di usianya yang ke-10 tahun ini. Dalam ulang tahunnya kali ini, perayaannya cukup mewah karena dihadiri oleh rekan sesama artis. Berikut wawancara dengan Fairuz dan Sony Septian. Jangan curhat. Jangan pasrah banget apa Bang? Jangan-jangan udah habis lagi tuh Pak. Ya Allah kayak mah. Apa pikir dia? Meja kecil gitu. Nah. Katanya nggak mau pakai meja. Pakai mau. Ada nggak sih kira-kira mejanya? Udah nggak apa. Udah lu lama lagi sampai cepet. Meja isbat. Itu tuh ulang tahun tuh meja itu apa? Nggak apa-apa gini aja. Udah ya nggak apa-apa lagi. Meja. Karena aku mau kita kasih kejutan biasa seperti biasa kita kalau setiap ada ulang tahun kasih kejutan terus jadi gini. Aku mau nakutin pasti kasihan nanti dia nangis loh. Nggak apa-apa terus dirinya sampai niat banget lampu dimatiin. Terus pakai apa tuh? Pakai HT. Pas gitu terus dia nangis. Ini mami tolong. Terus satunya dia dikasih kejutan. Takut nggak abang? Takut. Takut ya. Tapi kalau hari ini happy banget. Nah kalau yang sekarang abang tahunya gimana? Coba ceritain sama Iya cuma tahunya ya ke ramenya doang ke sensi. Oh iya. Oh, mau ke mall. Terus aku tanyain kan dia bilang abang mau maaf ya mami nggak bisa ngasih perayaan apa-apa. Gak bisa ngasih perayaan. Sama abang kan ini kan curiga kan bisa perayaan. Udah. Terus nangis di teras, siapa yang nangis di teras? Dia bilang kok nggak dirayain, terus gue bilang kalau yang dirayain itu Sweet 17 Bang. Masa Sweet 10 kan nggak bagus gitu sebutannya. 17 tahun baru dirayain. Terus dia nangis loh, jangan sedih dong. Kan kita mau makan-makan, abang mau makan-makan di mana? Jadi ada 2 pilihan tempat. Tapi kalau satu tempat yang dia pilih kita doang. Tapi tim Sompai keluar di rumah, yang kerja nggak bisa ikut. Oh akhirnya dia dengan baik hati ya udah aku mau pilih tempat yang ini aja biar yang kerja di rumah bisa ikut semua makan-makan kata apa gitu. Akhirnya yaudah yuk sebelum kita pergi Makan ramen. mau makan ramen doang gitu. Kita mau ke mall makan ramen. Terus dia request, Dia request. aku pokoknya maunya ulang tahun mami Dedi Pokemon. pakai baju apa? Pokemon. Ini udah nih, seneng nggak? Senang. Sama kadonya Pokemon. Kenapa Pokemon? Karena dari dulu memang udah suka Pokemon. Jadi tadi dia hari ini mau ke mall
makan ramen. Dia mau beli kartunya lagi. Mau beli kartunya lagi. Terus tapi sebelum naik mobil tadi kan kita lagi nginep. Berita selanjutnya, makin terkenal di dunia hiburan, Surya Insomnia masih terus belajar. Artis Surya Insomnia kian eksis di dunia hiburan tanah air, termasuk kerap warawiri di acara televisi. Namun ternyata ketenaran itu justru membuat anggota klub motor prediksi ini jadi khawatir. Surya juga merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang saat ini ia miliki. Di saat namanya tengah naik daun, Surya juga meminta nasihat kepada senior-senior agar tetap menjalankan tugasnya sebagai entertainer. Surya pun merasa hal itu bisa membuatnya semakin banyak belajar. Hal ini agar ia bisa lebih piawai dalam memandu suatu acara. Dari situ pun Surya Insomnia menyadari eksistensi tanpa belajar, dia tidak akan menguasai acara tersebut. Oleh karena itu, hingga saat ini Surya Insomnia ingin terus belajar dan mengetahui banyak hal dalam dunia entertainment. Berikut wawancara dengan Surya Insomnia. Iya, terus namanya juga semakin tinggi nih. Gimana sih untuk menjaga eksistensinya Kak Surya juga di dalam entertain ini? Untuk yang menjaga eksistensi tentunya terus berkarya, terus belajar. Belajar sih yang penting karena gue memang orangnya nanya banget. Gak boleh ketemu senior dikit gue pasti tanya. Mentor-mentor gue kayak Andre, kayak calon Bang Komeng, selalu gue tanya gimana caranya mengeksekusi setiap script di setiap situasi, di setiap psikolog kita juga. Kadang-kadang kita nggak selalu in good mood, kadang-kadang kita ketemu masalah tapi kita harus bisa mendeliver apapun yang dikasih ke kita. Dan alhamdulillahnya dengan gue belajar sama banyak orang, lebih banyak banking, lebih banyak ilmu, lebih banyak kesempatan dan lebih banyak bantuan saat kita eksekusi sebuah acara. Tapi sempat jadi ada beban juga nggak sih tersendiri dengan kalau beban ya, seiring dengan naiknya karir seperti itu pasti ada kekhawatiran karena semakin lo terlihat semakin banyak yang dengar, semakin banyak yang lihat, bisa jadi good influence, bisa jadi bad influence. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita terus jaga selama kita ada di TV atau dimanapun, bahkan kehidupan sehari-hari kita pun bisa dilihat sama orang. Jadi ya pasti beban, pasti jadi PR lagi untuk menjadi lebih dewasa lagi dalam hidup, dalam bekerja, dalam berkeluarga, ya apapun itu. Dan mudah-mudahan ya khawatirnya cuma sebatas khawatir aja, mudah-mudahan bisa dilakukan. Bang Sur, ini kan mungkin acara dari malam sampai pagi gitu, kerja menghabiskan waktu di luar rumah, sedangkan anak-anak masih dibilang usianya masih kecil ya. Gimana tuh, bakal nyariin gak sih atau? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.